ketika pada tanggal 14 Februari jam 19:36 saya sudah melihat ketika Sirekap tadinya down, server itu down, tiba-tiba muncul setengah 8 malam itu sudah angkanya sudah 24, 58, 17. Padahal itu sangat tidak mungkin. Kenapa saya bilang sangat tidak mungkin? Kalau itu misalnya datangnya dari Jakarta gitu. Saya sangat yakin 01 dan 02 dan 03 pasti rata-rata air. Angka itu sudah terpattern semenjak lama kan? Kan semenjak awal Januari ketika ada rapat tim ses waktu itu kan angkanya ya sama segitu. Dan saya tidak tahu ya apakah statement kawan kita kemarin bisa dipertanggungjawabkan apa enggak ya kan? Ketika live di salah satu TV, Habib itu kan bilang kalau 4 bulan yang lalu kita sudah tahu angkanya segitu gitu. Dari mana juga dia gitu loh. Nggak, artinya kan dia boleh begitu untuk menghitung paslonnya. Tapi kalau dia bisa mengetahui angka dari paslon yang lain, menurut saya tidak masuk akal. Akhirnya kalau saya lihat kemarin, ya alhamdulillah partai tertentu yang sudah disebut-sebut partai salah input tuh nggak jadi masuk gitu. Kalau itu benar-benar masuk, wah itu berarti memang luar biasa kan kecurangannya. Perolehan suara partai dan suara pilpres ini menarik. Jadi hal yang menarik ini adalah jumlahnya kalau di total lebih dari 100%. Bukan. Itu ada juga itu. Kalau itu yang paling aneh itu kalau gitu. Tapi ini tidak aneh, tapi aneh juga sedikit. Ya. Kita harus ada pembanding datanya. Tapi ini data yang udah benar. Ya. Yaitu ini ada anomali data perolehan suara pilpres dan partai 2024. Sumber hitungan resmi KPU RI. Jadi ada perbedaan, ada selisih. Bukan gitu. 01 itu dia kalau suara dari 01 itu 40 juta. Something. Ya, saya coba biar hampir 41 juta Jadi 40 juta something. Kemudian suara partai pendukungnya 44 juta something. Jadi lebih banyak suara partai pendukungnya dibandingkan suara calon. Itu kan nggak lazim. Biasanya kan calon tuh jauh lebih powerful, lebih tinggi. Jadi selisihnya minus 3.228.000 sekian. Kita simpan 3 juta. Simpan 3 juta, 3,2 juta. Saya lompat ke 03 dulu. Di 03 Ganjar Mahfud. Itu suara dia 27 juta. Ya. Suara partai pendukung ya. Suara partai pendukung 34 juta something. Jadi selisihnya 7,2 juta. Berarti ada sekitar 10 juta suara yang dikeluarkan. 7,2 juta. 7,2 yang tadi 3, Prabowo Gibran. Very very convincing ya. Kecurangannya mungkin ya, mudah-mudahan ya. Dia mendapatkan 96 juta something. Tetapi suara partai pendukungnya cuma 71 juta something. Artinya dia naik 24,2 juta dari suara partai pendukung. Nah, saya tidak ingin mengarahkan Mas Roy untuk mengomentari ini. Jadi jelas ya, suara untuk Pilpres itu 164 juta. Suara partainya 151 juta. Ada selisih. Saya tadi bilang kan ada selisih. Jadi selisihnya 12,4 juta. Artinya ada orang yang dibagikan surat-suara pilpres dan surat-suara pilek. Tapi dia nggak milih yang pilek. Tapi nggak milih. Dibuang sama dia. Hebat sekali. Dan itu 12,4 juta. Ya kan? Nah, kalau kita bicara golput, kalau misalnya patokannya pilpres, yang golput atau tidak menggunakan suara-suaranya 40 juta. Kalau kita patokannya pilek ya 50 juta lebih. Ya kan? 40 sampai 50 juta tidak menggunakan hak pilihnya. Komentar Mas Roy. Memang selisih itu bisa terjadi. Tapi kalau misalnya selisih itu normalnya mungkin hanya sekitar 10 atau sekian persen dari keseluruhan. Contohnya yang di 01. Misalnya dapatnya 90 sekian, kemudian
berapa 01 tadi totalnya dapatnya? Ada selisih 01 itu 40 juta. Selisihnya 3,2 ya, juta. 3, nah itu masih di apa ya? Masih bisa masih masuk akal. 03 pun tidak masuk akal juga. Gitu. Tidak masuk akal kalau udah 7 juta. Udah 7 juta. Iya, kemana dia suara itu? Boleh nggak kalau saya melakukan argumentasi begini? Umumnya Pilpres itu akan lebih banyak suaranya dibandingkan Pileg. Betul. Karena setuju. Karena pasti ada suara dari partai lain crossing. Ya, setuju. Jadi maksud saya kalau kita pakai distribusi yang normal, semua paslon itu suaranya lebih banyak daripada partai harusnya. Harusnya begitu. Walaupun tetap ada pemenangnya. Kan gitu. Iya. Maksudnya kebanyakan dia ngambilnya sampai 20. Makanya itu. Iya. Maksudnya misalnya Anies Mohaimin itu lebih 5 juta dari ini. Itu kan bahasa halus saya tadi mengatakan bahwa normalnya seperti di 01 normalnya. Kalaupun ada selisihnya ya itu kan 10% dari total keseluruhan, ya kan. Sedangkan yang 03 pun menurut saya sudah tidak masuk akal juga itu perbedaannya selisihnya, apalagi yang 02 yang banyak banget. Jadi kalau misalnya kita bilang, wah kenapa Gerindra tidak menang? Argumentasinya adalah kan mereka kan dipilih oleh partai-partai yang lain, gitu kan. Tapi buktinya partai yang lain pun kalau digabungkan cuma 71 juta. Iya, tidak ada 24 juta, ada 24 juta yang kemudian dari partai itu kan ada juga temuan yang harus kita cross check ya, yang provinsi pemekaran yang baru, yang suaranya ternyata hampir mostly semuanya lari ke 02 gitu kan. Itu kan memang juga harus diteliti seperti itu karena yang ini kan sebenarnya kan kalau kita bicara tentang scientific proof ya kan, ini kan nggak bisa, misalnya gini, KPU kan tidak bisa menjawabnya exactly why. Kita nggak bisa jawabnya exactly why, tapi kan kita bisa menganalisisnya dari apa sih yang KPU bisa jawab? Nggak ada yang dia bisa jawab itu. Salah terus gitu. Tapi kan kita bisa lihatnya dari pattern kan? Iya, gitu. Benar. Ini kan kalau kita bicara scientific proof, nggak, saya takutnya MK selalu bicara mana buktinya kalau ini ada kecurangan loh. Siapa yang bisa membuktikan? Tapi ini unusual. MK itu sekarang tidak boleh. MK itu sekarang tidak boleh sebenarnya hanya bicara kuantitatif saja. Dia harus juga bicara kualitatif. Jadi kalau hanya bicara kuantitatif ya jadinya mahkamah kalkulator saja. Banyak Mas Refli sebenarnya yang hal-hal kayak gini ya, artinya angka-angka yang ajaib atau angka-angka yang simsalabim kayak gini kan banyak. Selain tadi sisa-sisa tadi ya. Kemudian juga ada hasil temuan dari teman-teman pakar IT itu kan juga begitu. Jadi antara perhitungan yang ada kembali ke Sirekap sedikit ya. Kembali ke Sirekap waktu itu dihitung itu dengan perhitungan yang manual berjenjang itu kan ada juga perbedaan yang sangat tajam selisihnya. Jadi bahkan ada juga temuan lain yang soal ada suara yang dicadangkan sekian puluh juta sekian. Ini kan hal kayak gini kan sebenarnya tidak bisa dipandang kalau itu harus 50+1 untuk membuktikan TSM. Kalau dibawa ke Bawaslu udah bilang, wah ini nggak nyampe 50% plus 1 kami tolak. Padahal dia nggak mau. Lah iya, dia mau dan nggak bisa. Dan dia nggak mampu untuk melakukan perhitungan semacam itu. Jadi memang kembali lagi Mas Refli, kalau lihat anomali atau katakan juga tidak hanya anomali ya, ini sudah angka yang simsalabim semacam ini. Ya memang ini emang rungkat betul gitu loh. Artinya perhitungan yang terjadi. Jadi ada yang bilang begini, pertanyaannya apakah 12 kan selisihnya tadi kan 12,4 juta. Apakah 12,4 juta orang itu benar-benar tidak mau nyoblos partai? Ya kan? Cintanya Pilpres saja. Atau ada 12,4 juta pemilih siluman ikutan nyoblos Pilpres. Nah, curiganya kan di situ. Jadi dua aja. 12,4 juta tidak mau nyoblos partai. Atau 12,4 juta pemilih siluman. Mungkin. Ini asalnya mungkin. KPU mungkin bisa berkilah dengan itu mereka pemilih yang pindah memilih. Karena kalau pindah memilih kemudian beda dapil sama sekali itu kan tergantung sekarang. Kalau hanya beda dapil masih dalam satu provinsi, mereka masih bisa dapat surat suara Pilpres, surat suara DPD, surat suara Pileg. Mereka dapat 3. Tapi kalau sama sekali berpindah provinsinya, mereka mungkin hanya dapat 1 surat suara Pilpres saja. Tapi apakah orang yang pindah ini jumlahnya sampai sedemikian banyak sampai 12 juta? Yang kedua,
di lapangan apakah mereka betul-betul hanya dikasih itu doang? Iya. Saya khawatir sama petugas KPPS dikasih bundelan yang sama. Mas Refli nggak usah jauh-jauh. Iya. Fraksinya ada di depan Mas Refli. Saya. Makanya saya tanya, dikasih bundelan semua? 3. Enggak semua. Karena yang DPRD, yang biru sama yang DPRD kota sama provinsi aku nggak dikasih. Tapi ketika saya kan pindah, saya mau pindah ke Jakarta. Dari Jakarta, KTP saya Jakarta, saya ikut mencoblos di Jogja. Oke. Di Jogja. Jadi dan dikasih semua? Dikasih 3. Kasih 3. Dari 5 itu saya dikasih 3. Tapi itu secara jujur saya kembalikan. Oke. Ya, saya hanya berhak 1, saya bilang itu. Loh, kok bisa 1, Pak? Berarti saya tanya, loh berarti semua yang pindah ini berarti dikasih 3 kan? Iya. Karena mungkin tidak banyak orang yang mengerti betul dan saya kembalikan. Jadi yang mereka pikir adalah kalau mereka pindah, ya kan? Ya mereka tetap dikasih semua. Dikasih semua atau hanya dikasih yang masih relevan. Yang masih relevan. Yang DPRD kota sama DPRD provinsi nggak dikasih. Iya. Yang masih relevan. Tapi kan tidak semua korek orang. Paling gampang ya udah kasih semua kasih aja. Semua dan kemudian nanti bahayanya itu yang kemudian jadi surat sisa suara yang dicoblos-coblosin partai lain itu. Ya pokoknya rungkat. Dan itu memang anu banget ya. Kasus-kasus yang spesifik semacam itu kalau menurut saya banyak sekali dan menjadi modus, Mas. Jadi kalau menurut saya ya, kalau kita bicara pattern ya, saya kan juga bukan ahli statistik, bukan juga ahli survei, tapi memang aneh. Ketika ada calon yang lebih besar 12,4 juta dari partai pendukung, ada dua calon lainnya 7 juta lebih sedikit dari partai pendukung. Betul, itu kan aneh juga kan? Artinya jadi patternnya yang saya bisa terima tuh patternnya itu lebih besar semua. Betul. Cuman tetap ada yang lebih gede. Yang terjadi gitu. Ketika dulu kita bicara, ketika Sirekap itu sempat di stop, diberhentikan. Itu kan tiba-tiba ada pelonjakan angka pada partai tertentu yang alhamdulillah nggak masuk dalam perhitungan sekarang. Partai salah input itu. Partai salah input yang angkanya akhirnya dikoreksi dikembalikan lagi 2,8. Kan sempat naik jadi 3,13 waktu itu. Nah itu jadi waktu itu kan ketika yang lain itu naiknya volatilitasnya tuh pelan-pelan gitu, tiba-tiba yang ini kan jedut gitu, melonjak sangat tinggi gitu. Nah itu kita kan sempat ribut. Untung kita sempat ribut waktu itu. Kalau nggak ribut pasti naik. Menaik barang itu ya. Iya naik barang itu. Nah ini juga yang terjadi ketika kemudian kita waktu itu bukan hanya saya, tapi kami berlima juga menemukan ada mode kuncian itu di angka 24. 58 dan 17 itu. Jadi artinya ada JSON script ada script yang sengaja dimasukkan untuk melakukan mengunci suara di. Ini Mas Roy temukan atau Mas Roy konfirmasi ke ahli IT lain atau gimana? Saya menemukan dengan metode yang berbeda. Sementara ahli lain juga menemukan juga dengan hal yang berbeda. Kalau yang saya temukan itu adalah yang pada tanggal 14 Februari. I see. Yang tiba-tiba pada hari pertama. Misalnya kalau dipanggil ke MK, Mas Roy bisa tunjukkan itu? Ada ininya? Ada. Database-nya ada? Artinya ada. Artinya ketika pada tanggal 14 Februari, jam 19:36, saya sudah melihat ketika Sirekap tadinya down, server itu down, tiba-tiba muncul setengah 8 malam itu, sudah angkanya sudah 24, 58, 17. Padahal itu sangat tidak mungkin. Kenapa saya bilang sangat tidak mungkin? Kalau itu misalnya datangnya dari Jakarta gitu. Saya sangat yakin 01 dan 02 dan 03 pasti rata-rata air. Hampir sama lah. Mungkin ya 24, 30 sekian gitu lah. Iya, kan nggak mungkin kalau input itu misalnya dari semua daerah itu 2%. Sama. Iya. Lalu 1% semua dari seluruh provinsi. Itulah yang saya maksudkan. Yang ada adalah satu daerah jegleguk gitu kan. Apalagi kalau misalnya masuk Sumatera Barat. Pasti 01 melonjak tinggi. Ya, saya pun sampai dengan sekarang saya masih tetap berpikiran, Mas. Kalau misalnya masuk tuh Bali atau Jawa Tengah, harusnya kalau saya masih tetap berpikiran 03 lebih tinggi gitu. Tapi kan enggak. Hasil terakhir itu kan tetap enggak. 03 kalah. Nah, jadi menurut saya perolehan angka saya tahu itu masuknya dari mana? Dari cloud itu maksudnya. itu. Dari awan. Dan ternyata ahli lain ada yang kemarin juga menemukan dia lebih cepat dari saya beberapa menit. 19:22 dia malah memotret. Jadi ketika saya bilang bahwa ada petugas KPPS yang bisa buka dan dia menemukan sudah terisi sebelumnya, sangat mungkin.
Bukan pada hari sebelum, pada hari H. Pada hari tapi jam 1. Ya, itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Itu sangat mungkin. Dan setelah itu servernya kan down. Yang katanya dia diserang serangan hacker. Nah, saya tuh melihat gara-gara ada informasi itu. KPU dihack. Tak coba lihat yang hack siapa sih gitu. Loh, padahal persiapannya belum sempurna jangan-jangan untuk launching angka itu. Memang ini nggak dihack, dimatiin sendiri. Dimatiin sendiri karena belum sempurna persiapannya. Tahu-tahu keluar, loh, kok sudah segini? Dan itu tidak berubah sampai hari terakhir. Tidak berubah sampai dengan terakhir. Artinya yang berubah itu ya hanya persentase komanya di belakangnya. Iya, itu aja yang berubah-ubah. Akhirnya bahkan terakhir ya kayak gitu. Luar biasanya ya. Iya. Jadi mau dari frekuensi manapun yang masuk itu kayak di tabing. Mas Roy, kalau misalnya suatu waktu diajukan sebagai ahli bersedia ya? Saya sih dari awal tidak ada soal. Tidak ada soal bersedia, ya. Dan ada bukti-bukti itu. Iya, karena ini kan bisa diajukan oleh 01, bisa diajukan oleh 03, bisa diajukan diminta oleh MK. Oh betul. MK artinya termasuk juga ketika saya sempat dituduh menebarkan hoax server Sirekap itu ada di Singapura itu saya pegang betul itu buktinya, capture itu karena memang ada betul itu. Kata-kata Alien Computing Alibaba.com itu. Dan ketika dia dipidah malam-malam itu pun juga ada. Jadi memang ya terlalu banyak Mas, makanya kalau saya bolehlah saya dibilang tidak rela gitu kalau Sirekap terus dianggap udah selesai gitu, nggak bisa dong. Belum lagi soal alat bantu ya kan. Nah itu karena jadi 2 alat bantu nih, Sirekap sama siapa itu yang ditali si leher ya. Si leher itu yang sering saya bawa itu. Jadi ada alat bantu kecurangan dan alat bantu pendengaran. Gitu ya. Dari awal memang sudah niatnya begitu. Jadi kalau dari awal niatnya begitu ya belakangnya pasti ke sana. Itu yang. Oke, Mas Roy. Ada lagi soal angka yang agak menggelikan tadi. Yang menggelikan ya itu yang saya sih belum cross check ya hari ini karena ada beberapa yang informasi yang masuk ke saya kalau ternyata Sirekapnya masih jalan. Nah, saya harus cek karena kan secara officially Sirekapnya kan sudah ditutup. Officially. Jadi kan kita harus cari cara lain lah, ngulik dulu supaya bisa dapat digital evidence. Karena kalau digital evidence itu kan pasti selalu ada. Ya, meskipun itu sudah ditutup, sudah dihapus, sudah disembunyikan, nyatanya kan ketemu juga semua. Gitu. Jadi adalah itu. Maka selalu akan banyak kejutan nanti. Oke. Luar biasa. Ini kan jadi kita nggak usah mempermasalahkan bagaimana secara teknis Sirekap ini. Kalau dia sudah isi duluan sebelum penghitungan suara dimulai, itu sudah sangat tidak betul. Itu sudah sangat tidak betul. Dan yang menarik adalah Mas, angka itu sudah terpattern semenjak lama kan? Kan semenjak awal Januari ketika ada rapat tim ses waktu itu kan angkanya ya sama segitu. Dan saya tidak tahu ya apakah statement kawan kita kemarin bisa dipertanggungjawabkan apa enggak ya kan? Ketika live di salah satu TV, Habib itu kan bilang kalau 4 bulan yang lalu kita sudah tahu angkanya segitu gitu. Dari mana juga dia gitu loh. Enggak artinya kan dia boleh begitu untuk menghitung paslonnya. Tapi kalau dia bisa mengetahui angka dari paslon yang lain, menurut saya tidak masuk akal. Tidak bisa. Dia tidak boleh bicara atas nama paslon yang lain. Jadi memang harus kualitatif sifatnya. Iya. Kalau kita mau bawa ke MK, nggak usah kuantitatif, nggak ada gunanya lagi. Waduh, susah. Karena kalau kuantitatif dia bikin nanti kita kejar sana, lari ke sana dia. Iya, karena hitungannya nanti ya kalkulator aja. Kalau nanti kuantitatif 50+1. Ini bukan karena seperti yang angka yang selalu kita sebut itu, yang 154.541 TPS yang salah itu, ya. Dan itu pun sebenarnya laporan terakhir, mungkin lebih dari itu. Oh, ternyata memang teman-teman pakar IT kan juga sudah nemukan juga. Pak Gianto dari Surabaya juga sudah nemukan lebih dari separuhnya. Ada 400.000 sebenarnya yang dikoreksi. Dia temukan itu dikoreksi. Nah, kalau dikoreksi ini kan menjadi pertanyaan. Kemudian kan sempat juga kan ramai kan masalah yang koreksi itu. Yang kerennya itu adalah walaupun dikoreksi berkali-kali angkanya sama. Itu. Itu ya kan? Terus kan sempat ada
ya statement Bu Koni itu ya kan, katanya yang bisa ngoreksi sampai aparat aja bisa ngoreksi, ya kan? Ini kan aneh juga gitu. Ya saya sih tidak perlu menindaklanjuti statement itu ya gitu, karena mungkin sekarang sudah susah untuk dicari buktinya karena sudah terlanjur dikatakan. Cuman kan terbukti itu bisa dikoreksi dari level-level tertentu, baik itu di kecamatan maupun di KPU itu kan sudah membuktikan kalau sesuatu ini memang salah. Iya, direncanakan direncanakan, tidak boleh. Oke, Mas Roy, ada hal lagi nih yang mau ditambahkan pada soal kejanggalan suara partai dan suara calon ini. Ya, kalau tadi kan Mas juga sudah nyebut ya, ada ada perbedaan yang signifikan antara hasil suara calon presidennya dan wapresnya dengan suara partai-partainya. Itu memang anomali yang luar biasa kalau terpaut angkanya cukup tinggi. Cuman ya akhirnya kalau saya lihat kemarin, ya alhamdulillah partai tertentu yang sudah disebut-sebut partai salah input itu nggak jadi masuk gitu. Kalau itu benar-benar masuk, wah itu berarti memang luar biasa kan kecurangannya. Karena apa? Karena kan ini sebenarnya kan terjadi pertarungan juga antara pertarungan gengsi dan pertarungan marwah antara para lembaga survei kan. Lembaga survei kan semuanya kan angkanya juga mirip-mirip semua. Terlepas dari tuduhan bahwa lembaga survei ikut serta mempromokan atau mempromosikan persentase angka itu dan ikut juga dalam framing angka itu gitu kan. Kalau ternyata tiba-tiba ada satu partai yang di luar kendali tiba-tiba bisa keluar, tiba-tiba bisa masuk, saya masuk parliamentary threshold. Terus kemudian ada partai yang kasihan ya teman kita dari PPP yang terpaksa menjadi korban dari itu. Kalau menurut saya terpaksa jadi korban itu. Gitu, karena dia kalau di lembaga survei dia tetap masuk. Cuman kan di PPP masuk ya? Di lembaga survei enggak masuk juga ya? Oh, itu kecil sekali rasanya. Gitu. Kecil. Ya nggak pernah disebut itu masuk. PPP? Iya. Bukan partai salah input loh, PPP loh. Iya. Nanti kita cek lagi. Iya. Tapi yang jelas de facto sekarang yang masuk cuma 8. Iya. Jadi minus P3. Minus P3 lah ya, minus PPP. Itu. Minus P3 karena kemarin kan PPP lah ya P3. Oh, PB. Saya pikir PB. Kalau PBB sih kecil. Enggak P3. Iya. P3 kan masuk kalau di lembaga survei gitu loh. Tapi di faktualnya nggak masuk. Nah, itu. Jadi kalau itu anunya.